Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kembali kita siapkan diri bersaat teduh. Kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam telah berlalu. Dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Dan apa yang disampaikan kiranya benar-benar dari Tuhan, sehingga kami yang mendengar ada kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian Lukas pasal 6 ayat 46 hingga 49, dua macam dasar. Nah, Saudara, di ayat 48 bagian B dikatakan begini. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, Bapak Ibu, orang saleh adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan memperhatikan titah-titahnya. Umat seperti inilah yang menjadi kesayangan Tuhan dan selalu ada kebahagiaan bagi orang-orang yang hidup saleh. Di Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Nah, orang saleh akan selalu menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sangat kecewa apabila anak-anaknya tidak mau melakukan perintahnya, hanya berteori saja. Dalam hal ini, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bapak Ibu, kekristenan bukanlah sekedar berseru-seru Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Bukan pula sekedar menjadi pendengar pasif yang setiap hari dengar firman Tuhan, tetapi pasif. Lebih daripada itu, Bapak Ibu, saudara dan saya dengar baik, kita harus menjadi pelaku firman, yaitu melakukan perkataan Yesus. Nah, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi setiap orang yang melakukan firman Tuhan sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Itu yang kita baca di Lukas 6 ayat 48 tadi. Namun dikatakan barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Mendirikan rumah tanpa dasar, nah itu repot. Jadi ada dua jenis bangunan yang secara fisik tampak sama, namun berbeda, dan kualitas bangunan itu pun baru terlihat apabila terjadi goncangan dari luar. Bangunan yang dasarnya kuat tidak akan goyah walaupun air bah dan banjir melandanya. Berbeda dengan bangunan yang didirikan di atas tanah
tanpa fondasi yang kuat, secepat badai, tofan, dan juga air bah datang, secepat itu pula bangunan itu akan roboh dan tinggal puing-puing. Karena itu pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, sudahkah kita membangun rumah rohani kita dengan benar? Jika belum, segeralah berbenah sebelum terlambat. Mari kita mendasarkan iman kita pada dasar yang benar. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan umatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, karena itu fondasi yang benar bagi iman Kristen adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dasar yang kuat untuk kita berdiri menghadapi kehidupan hari ini dan seterusnya. Amin. Dasarkan imanmu pada apa yang Tuhan katakan, pada firman Tuhan. Jangan dasarkan pada apa yang bukan Tuhan katakan. Jangan dasarkan pada apa yang kau lihat. Jangan dasarkan pada apa yang engkau rasa. Dasarkan pada apa yang Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki fondasi yang benar. Kami membangun rumah rohani kami di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus membangun iman di atas dasar firman-Mu, pada apa yang Engkau katakan dan bukan pada apa yang tidak Engkau katakan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea yang mengikuti tayangan ini dimanapun mereka berada. Ada penyertaan, ada berkat yang mewarnai kehidupan mereka. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus, ada pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi, keuangan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua hari ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada